Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri sebagai ini, teman saya Tri Septiani dan Indah Putri Diani. Yang kami akan mempresentasikan penelitian kualitatif dengan metode meta-analisis, sistematik literatur review. Submaterinya yang pertama ada pengertian meta-analisis, yang kedua penggunaan meta-analisis, yang ketiga ciri-ciri meta-analisis, yang keempat langkah-langkah meta-analisis, yang kelima manfaat meta-analisis, yang keenam implementasi meta-analisis, yang ketujuh kelebihan dan kekurangan meta-analisis. Yang pertama, pengertian meta-analisis. Menurut Wahyuningsih menyatakan bahwa meta-analisis adalah analisis sistematis yang menggabungkan data dari banyak penelitian untuk menilai efektivitas temuan dan signifikansi statistik. Meta-analisis adalah suatu teknik yang digunakan untuk merangkum temuan dua penelitian atau lebih dengan tujuan untuk menggabungkan, meninjau, dan meringkas penelitian sebelumnya. Diungkapkan oleh Sriawan dan Utami dalam Mansur dan Iskandar tahun 2017. Kesimpulan, meta-analisis adalah pemecahan sesuatu dengan melihat konteks populasi dengan menggunakan data-data yang validitas sehingga didapat dari berbagai penelitian untuk dilihat sebagai indikator dari penelitian. Ya, selanjutnya ada penggunaan meta-analisis. Salah satu metode ini adalah analisis meta. Selain sebagai metode yang sistematis, analisis ini juga diperlukan untuk membantu dalam merancang penelitian baru. Selain itu, telaah sistematik juga berfungsi dalam publikasi. Menurut Retnawati menyatakan bahwa analisis meta digunakan untuk menganalisis penelitian-penelitian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian kuantitatif, hasil penelitian dalam bentuk yang dapat dibandingkan, misalnya rata, koefisien korelasi atau correlation coefficients, dan odds ratio. Yang selanjutnya, ciri-ciri meta-analisis. Perbedaan systematic review dengan traditional review menurut Perry dan Hammond adalah systematic review menggunakan strategi pencarian yang ditetapkan, sedangkan traditional review tidak menggunakan strategi pencarian yang ditetapkan. Systematic review mempunyai beberapa database yang telah ditentukan dicari secara sistematis. Traditional review seringkali bukan tinjauan sistematis dari beberapa database. Systematic review dapat direplikasi oleh peneliti independen lain, sedangkan traditional review tidak dapat direplikasi. Selanjutnya, systematic review bisa meminimalkan bias, sedangkan traditional review mengandung bias. Systematic review seringkali melibatkan tim peneliti, traditional review melibatkan satu peneliti. Kesimpulannya, systematic review berdasarkan serangkaian ukuran hasil yang ditetapkan dan telah ditentukan. Sedangkan traditional review berdasarkan kesimpulannya berdasarkan temuan studi yang ditemukan dalam pencarian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Indah Putri Diani.
Baik, selanjutnya yang keempat yaitu ada langkah-langkah meta-analisis. Langkah-langkah, adapun langkah yang dilakukan dalam metode meta-analisis SLR menurut Perry dan Hammond tahun 2002 adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi pertanyaan penelitian, yang kedua mengembangkan protokol penelitian meta-analisis, yang ketiga menetapkan lokasi data base hasil penelitian, yang keempat menyeleksi hasil penelitian relevan, yang kelima memilih hasil penelitian yang sesuai dengan topik dan berkualitas, yang keenam mengekstraksi data dari studi individual, yang ketujuh menyintesis hasil penelitian, dan yang terakhir menyajikan hasil penelitian dalam laporan penelitian hasil meta-analisis. Yang kelima yaitu ada manfaat meta-analisis. Manfaatnya, review literatur mengungkapkan bagaimana penggunaan data besar yang bermanfaat bagi pendidikan tinggi dan mencakup berbagai aspek dari analisis yang meneliti proses pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran. Manfaat lain termasuk penggunaan analisis akademik yang membuat perubahan sebagai akibat dari penerapan algoritma untuk berbagai titik data untuk meningkatkan pembelajaran. Manfaat bagi pemangku kepentingan ini termasuk institusi pendidikan, pengembangan kurikulum, hasil belajar mahasiswa dan perilaku, pembelajaran pribadi, peningkatan kinerja instruktur, kesempatan kerja, pasca kuliah, dan meningkatkan penelitian di bidang pendidikan, menurut Suhartono tahun 2017. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan teman saya, Tri Septiani. Oke, baik. Yang keenam ada kelebihan dan kekurangan meta-analisis. Yang pertama, kelebihan. Adapun kelebihan dan kekurangan metode penelitian meta-analisis ini menurut Mansur dan Iskandar pada tahun 2017. Nah, kelebihan ini pertama lebih sedikit subjektivitas dan judgement dibandingkan 3 metode lain yang telah dikenal. Meta-analisis memungkinkan mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, pada penelitian bidang bisnis. Meta-analisis membuat organizational behavior yang baik. Yang keempat, metode ini fokus pada pengakumulasian impact dari hasil-hasil yang tidak signifikan sehingga bisa menghasilkan suatu hasil yang signifikan. Yang kelima, metode ini juga dapat menjawab pertanyaan seputar kesenjangan hasil yang terjadi dari studi yang bermacam-macam. Lalu untuk kekurangannya, meta-analisis ini yang pertama adalah karena banyaknya sampel yang diambil, maka kemungkinan akan terjadi atau memiliki sampel-sampel yang bias serta data-data yang tidak perlu. Yang kedua, ada meta-analisis seringkali membuat hasil yang dipublikasikan hanya yang signifikan saja, sedangkan yang tidak signifikan tidak dipublikasikan. Lalu yang ketiga, metode bersifat mengagregatkan serta merata-ratakan sesuatu. Jadi sesuatu yang berbeda bisa jadi dipandang sama oleh metode ini. Yang keempat, bisa saja terjadi methodological error, varian yang disebabkan oleh faktor luar. Yang kelima, ketidaksempurnaan validitas konstruk dependen dan independen. Yang keenam, metode ini tidak cocok diterapkan bila sampel datanya kecil. Nah, yang ketujuh, ada implementasi meta-analisis. Di sini kami mengambil judul artikel yaitu meta-analisis pengaruh penerapan pendekatan saintifik berbantuan komik terhadap hasil belajar IPA siswa SMP. Yang ditulis oleh Janatul Aulia, Nikidian Pemanape, Zarkasi, dan Teresia Lidianova. Dan dipublikasikan dalam Journal of Natural Science and Integration.
Artikel ini memiliki pendekatan penelitian, yaitu pendekatan saintifik dengan metode SLR atau System Literature Review. Pada artikel yang ditulis oleh Aulia dan kawan-kawannya pada tahun 2020 ini menggunakan metode SLR atau Systematic Literature Review. Metode tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penerapan pendekatan saintifik dan penggunaan media komik pada pembelajaran IPA. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi di mana semua jurnal yang telah diperoleh didokumentasikan pada artikel ini. Jurnal yang dipilih telah dianalisis dan dirangkum hasil penelitiannya yang kemudian dimasukkan ke dalam salah satu pembahasan pada artikel ini. Lalu untuk jurnal kedua kami mengambil judul artikel yaitu Diabetes mellitus is associated with increased mortality and severity of disease in COVID-19 pneumonia. Yang ditulis oleh Ian Huang, Michael Antonius William, Raymond Pranata, dan dipublikasikan di jurnal Diabetes and Metabolic Syndrome, Clinical Research and Review. Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik dengan metode SLR. Pada penelitian ini digunakan metode sistematik literatur atau bisa disebut SLR. Peneliti melakukan pencarian literatur sistematik dari PubMed dan Europe PMC setelah menemukan artikel yang diinginkan. Artikel tersebut ditelaah secara independen untuk relevansinya berdasarkan abstraknya dengan dua penulis yaitu Ian Huang dan Michael Antonius William. Penelitian dilakukan sesuai dengan Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analysis atau PRISMA. Pengambilan data dilakukan secara independen oleh Ian Huang dan Raymond Pranata dengan menggunakan formulir standar yang mencakup penulis, tahun, desain penelitian, usia, jenis kelamin, penyakit kardiovaskular, hipertensi, diabetes mellitus, kebutuhan perawatan ICU, dan COVID-19 berat. Sekian presentasinya, saya kembalikan kepada Sofia Ismi. Presentasi pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.